Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar akhlak pada alam. Akhlak pada alam adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap alam, yaitu manusia atau diri kita sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara mengeksploitasi atau untuk kepentingan pribadi secara besar-besaran, sehingga akan menimbulkan ketidakseimbangan kepada alam. Maksud mengeksploitasi adalah kita tidak boleh memanfaatkan alam secara pribadi untuk kepentingan pribadi, agar alam kita agar alam akan menjadi tetap baik dan bagus. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dengan baik dan benar. Tujuan melestarikan alam adalah satu, alam supaya tidak rusak, terhindar dari bencana alam. Maksud dari terhindar dari bencana alam ialah jikalau kita menjaga alam, maka kita akan terhindar dari bencana alam. Seperti contoh, jika kita menebang pohon secara sembarangan, maka akan terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang ketiga, alam yang ada di sekitar kita akan menjadi lebih baik dan bagus. Yang keempat, menambah devisa negara. Maksud dari menambah devisa negara yaitu jika kita melestarikan alam dan merawat alam untuk dijadikan sebagai tempat wisata, maka kita akan memiliki keuntungan yang sangat besar untuk kemajuan alam tersebut. Yang kelima yaitu terhindar dari penyakit. Maksud terhindar dari penyakit ialah jika kita merawat alam, maka kita akan terhindar dari penyakit. Seperti contoh, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah secara sembarangan, maka akan terjadinya dan di sampah tersebut akan menjadikan tempat sumber penyakit. Cara-cara menjaga alam yaitu satu, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yaitu maksud dari tidak menebang pohon sembarangan yaitu kita harus bisa memilih pohon mana yang siap ditebang dan pohon mana yang belum siap ditebang. Yang kedua yaitu menanam pohon secara bersama-sama atau biasa kita sebut dengan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Untuk maksud dari menanam pohon secara bersama-sama yaitu kita harus menanam pohon secara bersama-sama agar tidak terjadi bencana alam. Yang ketiga yaitu tidak membakar hutan secara sembarangan, yaitu kita harus bisa mana pohon yang harus dibakar dan mana pohon yang dibiarkan. Yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Maksud dari membuang sampah pada tempatnya itu kita harus membuang sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari sebuah penyakit. Yang kelima yaitu mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, untuk yang kelima yaitu mendaur ulang barang-barang bekas, yaitu kita harus bisa mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai yang akan menjadikan keuntungan bagi kita. Kita sebagai remaja kita harus bisa melakukan daur ulang barang-barang bekas. Dan jika kita mendaur ulang barang-barang bekas, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar.
mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan kita jadikan sebagai kerajinan tangan. Kesimpulannya, perlu kita ketahui bahwa menjaga alam itu sangat penting bagi kita dan orang lain. Pemerintah juga mewajibkan kepada kita seluruh rakyatnya untuk menjaga alam yang ada di sekitar kita. Jadi intinya kita harus menjaga alam karena itu akan kembali karena itu akan berhubungan dengan kita. Maksudnya yaitu jika alam kita baik, maka di sekitar kita akan tidak tercemar dari penyakit, dari polusi dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kepedulian terhadap alam termasuk perwujudan dari pengalaman Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia yang adil dan beradab, kita harus memiliki cara atau etika atau adab untuk me, untuk merawat alam. Bagaimana sih cara kita merawat? Kita sebagai manusia harus bisa begitu. Etika, akhlak maksudnya. Kita harus memiliki akhlak untuk merawat alam agar alam kita tidak rusak. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam yang ada di sekitar kita agar kita menjadi aman dan nyaman. Jikalau alam kita rusak, alam kita tercemar, maka kita yang ada di sekitar alam tersebut tidak akan aman dan tidak akan nyaman. Akan banyak penyakit-penyakit yang datang. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa berikan yang terbaik pada alam, maka alam juga akan memberikan yang terbaik pula kepadamu. Maksud dari pepatah tersebut, saya mengartikan sebagai jika kita merawat alam dan melestarikan alam, maka alam pun akan memberikan sebuah intinya tuh alam akan memberikan kepada kita yang terbaik. Contohnya, jika kita merawat alam seperti tidak menebang pohon sembarangan, penanaman kembali, menanam kembali, menanam pohon yang ada di hutan atau yang biasa kita sebut dengan reforestasi. Jika kita merawat itu, maka kita akan terhindar dari bencana, baik banjir, tanah longsor, dan lainnya. Contoh yang sepele yang bisa membuat kita hidup adalah kita kan membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu dari pohonan atau tanaman. Tanaman juga membutuhkan karbon dioksida. Jadi intinya ada perputaran antara manusia dan tanaman. Manusia menghirup oksigen, lalu manusia mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan dihirup oleh tanaman dan tanaman akan mengeluarkan oksigen yang akan dihirup oleh manusia. Sekian, sebelum saya menutup presentasi tugas ini, saya mau berpantun dulu. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan melihat video saya. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.